Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 2, bahasa Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Bacalah percakapan ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah, kata Udin. Lalu Edo menjawab, wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Tanya Udin. Membersihkan got? Aku tidak mau ah. Got kan kotor dan bau, jawab Badu. Lalu Edo juga menjawab, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja, kata Badu. Lalu dijawab Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga meluap ke jalan. Lalu dijawab Edo, nah, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju dong, jawab Udin. Lalu juga dijawab Badu. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, itu adalah percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Nah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nah, sini kita menjawab pertanyaan sesuai dengan percakapan yang telah kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Nah, iya, gotong royong sangat diperlukan dalam masyarakat karena akan membentuk persatuan dan pekerjaan akan lebih cepat selesai dan ringan karena dilakukan bersama-sama. Lalu, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tadi? Iya, ada kalimat penolakan. Lalu pertanyaan yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Tadi Edo menjawab, Badu menjawab, membersihkan got, aku tidak mau ah. Nah, itu merupakan kalimat penolakan karena ada kata tidak mau. Lalu Edo juga berkata, aku kurang setuju, Din. Nah, berarti itu juga termasuk kalimat penolakan. Nah, pertanyaan selanjutnya ada, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Nah, di sini juga pada percakapan tadi juga terdapat kalimat persetujuan. Nah, di sini tadi ada kata Udin, aku setuju dong, kata Udin tadi. Lalu ada juga perkataan Badu tadi, aku juga setuju jika demikian. Nah, itu kalimat yang menunjukkan persetujuan pada percakapan antara Udin, Edo, dan Badu.
Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua gambar. Kita lihat gambar yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada Lani dan keluarganya meminta izin kepada warga sekitar. Di sini orang tua Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Nah, lalu dijawab oleh Pak RT, yaitu wakil dari warga sekitar. "Baik, Pak, tidak apa-apa." Nah, di sini Pak RT sebagai perwakilan warga sekitar memberi kesempatan kepada keluarga Lani untuk beribadah. Nah, lalu kita lihat gambar yang kedua. Di sini Pak RT berkata, "Mari kita beristirahat sejenak." Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama dan ibadah kita kepada Allah. Maka di sini yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila adalah pada gambar yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Nah, selanjutnya, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, di sini sila kedua Pancasila berbunyi yaitu iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini sesuai dengan gambar yang kedua, karena jika kita kerja bakti, maka kita akan merasa capek atau lelah. Nah, rasa kemanusiaan itu akan tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Lalu kita bisa melanjutkan lagi nanti kerja baktinya. Tentu adik-adik masih ingat bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila dan 5 simbol yang berbeda. Nah, di sini tadi pada gambar yang pertama dan kedua tadi kita telah melihat contoh penerapan sila pertama dan yang kedua. Di sini ada penerapan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, di sini lambang sila pertama adalah bintang. Lalu contoh penerapannya, melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Yang ketiga, memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Nah, itulah beberapa contoh penerapan sila pertama Pancasila di masyarakat. Ada penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, contoh penerapannya yang pertama ada memberi bantuan kepada orang membutuhkan bantuan. Lalu yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Yang ketiga, menyapa tetangga saat berpapasan. Dan yang keempat ada menolong sesama. Nah,
Inilah contoh penerapan sila kedua Pancasila di masyarakat karena berhubungan dengan kemanusiaan.